Shalom. Kembali lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Saya menyapa semua umat Tuhan, jemaat yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Jen, jemaat GBI Pondok Indah. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Pastikan Bapak Ibu kita semua sedang beribadah online. Ingat Bapak Ibu, kita sedang beribadah online, bukan menonton online. Kalau kita ibadah, kita pasti semuanya diberkati. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini, hari yang luar biasa yang Bapa berikan buat kami. Sebentar kami mau menerima berkat firman-Mu. Berfirmanlah, beracara buat kami pagi ini. Kami tahu pasti, kami yakin dan percaya firman-Mu adalah jawaban yang pasti buat kami, kekuatan penghiburan yang pasti buat kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau beri tema firman Tuhan, gaya hidup anak Tuhan. Itu tema firman Tuhan pagi ini. Kita ulangi bersama-sama, gaya hidup anak Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi anak Tuhan, tapi gaya hidup kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai gaya hidup kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, sama dengan orang dunia. Contoh, orang dunia hidup dalam dosa. Jangan sampai kita punya gaya juga seperti itu, hidup dalam dosa. Orang dunia menipu, kita juga menipu. Jangan sampai demikian terjadi. Orang dunia sakit hati, kita pun juga sakit hati. Jangan sampai Bapak Ibu itu terjadi. Sebab itu pagi ini Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama bagaimana gaya hidup anak Tuhan yang semestinya, yang sebenarnya. Nah, kita buka Bapak Ibu Alkitab kita pagi ini, dan kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Katakan amin. Bapak Ibu, kebenaran firman yang pertama yang kita perlu pelajari, yang menjadi gaya hidup kita, dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan hidup kita dengan saksama. Kita ulangi bersama-sama, gaya hidup anak Tuhan yang pertama, bagaimana kita harus memperhatikan hidup kita dengan saksama. Apa artinya saksama? Saksama bicara tentang itu bagaimana teliti. Saksama bicara tentang keseriusan, kesungguhan. Nah, itulah Bapak Ibu yang Tuhan inginkan. Bagaimana hari-hari ini di masa pandemi, kita punya gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup memperhatikan hidup kita dengan saksama. Jangan sampai Bapak Ibu kita lebih fokus, kita lebih memperhatikan kehidupan orang lain. Contoh, kita perhatikan orang lain yang hidupnya semakin hari semakin kaya, semakin sukses, semakin berhasil, baru beli mobil baru, baru beli rumah baru. Nah Bapak Ibu, kalau kita semakin fokus pada hidup mereka, maka kita pasti jadi kecewa.
kita pasti menjadi merasa, Tuhan kenapa saya kok nggak diberkati? Nah sebab itu Bapak Ibu, jangan perhatikan hidup orang lain, tapi firman Tuhan pagi berkata, perhatikanlah hidup kita dengan saksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Untuk apa tujuannya? Ada tujuannya Bapak Ibu. Tuhan memerintahkan pagi ini kita memperhatikan hidup kita dengan saksama. Dengan tujuan apa? Supaya kita jangan menjadi orang bebal. Katakan bersama saya, orang bebal. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan mengingatkan kita supaya kita memperhatikan hidup kita dengan saksama, dengan tujuan supaya kita jangan menjadi orang bebal. Katakan bersama saya, orang bebal. Yang Tuhan inginkan kita menjadi orang arif. Orang arif dengan orang bebal itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Jelas. Orang bebal Bapak Ibu adalah orang yang dikasih tahu, dia tidak pernah mau tahu. Orang bebal dikasih tahu, sok tahu, padahal dia tidak tahu, saudara. Contoh orang bebal, ketika kita tanya 2 tambah 2, dia akan bilang 5, kita bilang 4, dia bilang 5. Kita bilang 4, dia bilang 5. Bahkan dia ngotot, dia bilang begini, kalau saya mau bilang 5, kamu mau apa? Lihat Bapak Ibu, orang bebal seperti begitu. Dikasih tahu, nggak mau tahu. Dikasih tahu, sok tahu. Orang bebal tidak berubah hidupnya. Tapi orang arif Bapak Ibu, Alkitab berkata, perhatikan hidup kita dengan saksama, dengan tujuan supaya kita menjadi orang arif. Orang arif adalah orang yang cerdik, orang yang pandai. Penting buat kita pagi ini Bapak Ibu. Di masa-masa pandemi, bagaimana kita menjadi orang yang arif, orang yang cerdik, orang yang pandai. Supaya apa Bapak Ibu? Hidup kita tidak sama dengan orang dunia. Supaya apa? Kita punya gaya hidup anak Tuhan, hidupnya berbeda. Nah pagi ini Bapak Ibu, mari kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini. Kita melihat Bapak Ibu ayatnya di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Dengan firman Allah, Ibrani 4 ayat ke-7, sebab itu Tuhan menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Tuhan setelah sekian lama berfirman dengan perkataan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Artinya Bapak Ibu, firman Allah berkata pagi ini, jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Jangan jadi bebal. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, pagi ini kita mendengar firman Tuhan. Firman Allah berkata, perhatikan hidup kita dengan saksama, supaya kita tidak jadi bebal. Kalau Tuhan berfirman, berbicara pagi ini kepada kita semua, apa yang Tuhan sedang ingatkan tentang hidup kita yang tidak beres, hidup kita yang tidak benar, yang tidak berkenan di depan Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, datang sama Tuhan dengan jujur. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku mau menjadi orang arif, aku nggak mau menjadi orang bebal, yang keras hati, yang tidak mau berubah, yang tidak mau bertobat. Itulah poin yang pertama yang kita perlu perhatikan, yang kita perlu ingatkan diri kita. Gaya hidup kita orang percaya, gaya hidup kita anak-anak Tuhan, gaya hidup kita orang Kristen itu beda dengan orang-orang yang tidak percaya, dengan orang-orang dunia, dengan orang-orang yang tidak mencintai Yesus. Jadi gaya hidup anak Tuhan yang pertama, dia harus benar-benar memperhatikan hidupnya dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan serius. Supaya apa? Dia tidak menjadi bebal. Ingat Bapak Ibu, waspadalah, waspadalah, supaya kita tidak jadi bebal, tapi jadi arif. Orang arif adalah orang yang cerdik, orang yang pandai. Dengar firman, dia bertobat, dia mau berubah. Poin yang kedua yang Bapak Ibu kita perlu perhatikan pada pagi ini, ayat ke-16 dikatakan apa? Dan pergunakanlah
Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Poin yang kedua yang menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, dia mempergunakan waktu yang ada. Tuhan perintahkan kita mempergunakan waktu yang ada supaya apa? Kita sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu, nggak pernah mimpi, nggak pernah menduga ada yang namanya pandemi. Bapak Ibu tahu, masih ingat awal tahun 2020 Bapak Ibu, kita punya mimpi besar, kita punya cita-cita yang besar, punya harapan besar. Di tahun 2020 ada sesuatu yang luar biasa, dan ternyata Bapak Ibu di luar dugaan kita terjadi yang namanya masa pandemi, di mana COVID-19 merajalela bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, kita melihat Bapak Ibu ayat firman Allah, ya. Kita melihat Bapak Ibu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, akan datang masa yang sukar di hari-hari terakhir. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita perlu ingatkan diri kita, sadarkan diri kita bagaimana kita punya gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kalau yang pertama, memperhatikan hidup kita dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, supaya apa? Jangan jadi bebal. Kalau kita merasa hidup kita nggak beres, hidup kita nggak benar, hidup kita nggak berkenan di depan Tuhan, kita jatuh bangun dalam dosa, kompromi dengan dosa, bermain dengan dosa, jadi orang arif, orang ketik, orang yang pandai dengar firman Tuhan, respon dengan benar, bertobat, tinggalkan dosa, hidup benar di depan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang setuju katakan yes. Yang kedua, firman Allah berkata apa? Jangan kita lupa mempergunakan waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Kita lihat Bapak Ibu, pandemi sudah menghancurkan begitu banyak kehidupan manusia. Rumah tangga kacau, berantakan, ekonomi kacau, berantakan, bahkan ketakutan melanda di mana-mana. Firman Allah mengingatkan kita pagi ini, bagaimana kita menjadi orang percaya anak Tuhan. Orang Kristen punya gaya hidup yang berbeda, mempergunakan waktu yang ada. Kalau Tuhan berikan kita kehidupan sampai pagi ini, artinya Tuhan mau kita mempergunakan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin. Selama kita punya waktu masih beribadah, mari kita beribadah Bapak Ibu. Selama kita masih punya kesempatan melayani, mari kita melayani. Selama kita masih punya kesempatan bisa menolong, membantu banyak orang, kenapa kita tidak berbuat? Jangan sampai Bapak Ibu kita menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan hal-hal yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita egois, kita nggak pusing siapa tetangga kita, siapa teman gereja kita, siapa sahabat kita. Kita hanya pikirkan diri kita. Hati-hati Bapak Ibu. Firman Allah berkata pagi ini, pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, artinya Tuhan mau hidup kita semakin hari mempermuliakan Bapa di surga. Itu poin yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, yang kita perlu pelajari, gaya hidup orang percaya, gaya hidup anak-anak Tuhan. Kita melihat poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Ya, di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Hati-hati Bapak Ibu. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu, Alkitab berkata jangan menjadi bodoh, tetapi belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini gaya hidup anak Tuhan yang ketiga Bapak Ibu.
supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi ada 3 gaya hidup anak Tuhan. Pagi ini yang saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu kita memperhatikan hidup kita. Bukan kita egois Bapak Ibu. Memperhatikan hidup kita dengan tujuan apa? Supaya kita tidak menjadi beban. Perhatikan hidup kita dengan saksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Supaya apa? Kita tidak menjadi bebal. Ingat Bapak Ibu, orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau berubah dan bertobat. Tapi jadi orang arif, orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang mau berubah dan bertobat. Jangan keraskan hatimu Bapak Ibu. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita pagi ini. Datang sama Tuhan. Ini hidupku, Tuhan katakan. Dengan jujur, saya percaya kita pasti diberkati. Yang kedua, gaya hidup anak Tuhan adalah bagaimana Bapak Ibu kita benar-benar mempergunakan waktu yang ada. Kenapa saudara kita menggunakan waktu yang ada? Karena hari-hari ini jahat. Kita melihat kondisi manusia akhir zaman. Alkitab berkata akan kembali seperti zaman Nuh. Zaman Nuh Bapak Ibu tahu perbuatan manusia sangat menyakitkan hati Tuhan. Alkitab berkata segala perbuatannya yang dilakukan manusia zaman Nuh hanya adalah menghasilkan kejahatan semata. Jadi perbuatan mereka Bapak Ibu tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang menyenangkan Tuhan. Semuanya hanya kejahatan semata yang membuat Tuhan hatinya jadi kecewa. Makanya kita berkata zaman Nuh kejadian membuat Tuhan menyesal. Makanya mereka dimusnahkan dengan air bah. Makanya Bapak Ibu kita perlu sadar, waktu yang Tuhan berikan buat kita jangan sampai kita sia-siakan. Ini kesempatan yang mahal buat kita. Kalau kita bisa bantu orang, tolong orang, kita bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, lakukan. Karena apa? Kesempatan itu mahal. Penyesalan selalu datangnya terlambat. Poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu kita tidak menjadi bodoh, tetapi kita mengerti kehendak Tuhan. Katakan bersama saya, kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan Bapak Ibu adalah orang yang paling berbahagia. Bagaimana Bapak Ibu pagi ini kita punya gaya hidup sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Ada 2 kehendak Tuhan. Yang pertama kehendak Tuhan secara pribadi Bapak Ibu. Jadi Tuhan punya kehendak. Setiap pribadi-pribadi itu berbeda. Tapi yang kedua Bapak Ibu, Tuhan punya kehendak secara umum, secara universal. Inilah yang saya sampaikan. Bukan kehendak Tuhan secara pribadi, tapi kehendak Tuhan secara umum, secara universal. Apa itu kehendak Tuhan secara umum, secara universal yang kita perlu pelajari, yang kita perlu mengerti pagi ini Bapak Ibu. Ya, kita melihat ayatnya Bapak Ibu. Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38. Ya, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada murid-muridnya, itu Yesus berkata, tuayan memang banyak tetapi bekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bapak Ibu yang terakhir dan ketiga, firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini supaya kita tidak menjadi bodoh, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Yang kita perlu pelajari yang ketiga adalah mengerti hatinya Tuhan. Apa itu hatinya Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu kita punya hati yang mencintai, yang mengasihi jiwa-jiwa. Ini penting buat kita Bapak Ibu. Kalau kita menangis Bapak Ibu karena susah, kita menangis karena kita di PHK, kita menangis karena ekonomi kita hancur, itu sebuah hal yang mudah. Pertanyaannya, bagaimana bisa nggak kita menangis karena jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Mungkin pagi ini berkata, Pak Pendeta Bambang, saya belum bisa menangis buat jiwa-jiwa. Pagi ini Bapak Ibu, kita diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita punya gaya hidup
gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia. Orang dunia hidup dalam egois. Dia tidak pernah memikirkan orang lain, selalu untuk selamat. Tapi anak Tuhan, gaya hidupnya berbeda. Dia mengerti kehendak Tuhan. Dia mengerti isi hati Tuhan. Dia mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau Bapak Ibu supaya saya dan saudara punya hati buat jiwa-jiwa. Pertanyaannya pagi ini yang kita menjawab dengan jujur. Sejak masa pandemi, sudah berapa banyak jiwa yang kita layani? Sudah berapa banyak jiwa yang kita bawa datang percaya kepada Yesus? Maaf pagi ini Bapak Ibu, saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Jangan-jangan selama masa pandemi ini kita nggak pernah pikirkan orang lain. Kita nggak pernah pusing dengan orang lain. Tapi kita egois dengan diri kita. Kita nggak pusing orang itu selamat atau tidak, binasa atau tidak. Nah pagi ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita bagaimana Bapak Ibu kita punya gaya hidup. Gaya hidup mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah bagaimana kita menyelamatkan seisi dunia ini. Kalau Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia telah mati tergantung kayu salib dengan tujuan, dengan harapan supaya manusia dibebaskan, diselamatkan dari dosa, supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi ini Bapak Ibu, mari kita minta hati Tuhan ada dalam hidup kita, dan itu menjadi gaya hidup. Bagaimana Bapak Ibu kita sangat-sangat peduli, sangat-sangat mencintai jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus. Kalau kita belum punya hati, kita belum bisa berdoa menangis. Pagi ini katakan, Tuhan, aku mau punya gaya hidup seperti yang firman katakan, gaya hidup yang mencintai jiwa-jiwa, gaya hidup yang mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan, pakai hidupku supaya keluargaku, orang-orang yang dekat denganku, sahabatku, bahkan dimanapun kau percayakan aku hidup, aku berada, biarlah aku punya hati peduli dengan jiwa-jiwa, supaya mereka mati dengan kepastian, mati mereka diselamatkan, mereka mati masuk surga. Karena di luar Yesus tidak ada Bapak Ibu jaminan keselamatan. Hanya dalam Yesus Kristus ada jaminan kepastian keselamatan. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita merasa kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya om tante, kita punya oma-oma, keluarga besar, sahabat yang belum percaya Tuhan, waktunya pagi ini Bapak Ibu kita berdoa, katakan, Tuhan, pakai hidupku untuk aku, untuk menyelamatkan mereka, supaya ketika mereka mati dengan keselamatan di dalam Yesus. Nah pagi ini Bapak Ibu, ada 3 poin yang penting yang kita perlu ingatkan diri kita. Bagaimana gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, gaya hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya harus berbeda dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan, harus berbeda dengan dunia ini. Jangan sampai gaya hidup kita sama dengan mereka. Mereka kecewa, kita kecewa. Mereka menipu, kita menipu. Mereka sakit hati, kita juga sakit hati. Bedanya di mana? Jelas Bapak Ibu. Orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan punya gaya hidup yang berbeda. Anak-anak Tuhan gaya hidup yang berbeda. Yang pertama Bapak Ibu, perintahnya, bagaimana kita punya gaya hidup. Bapak Ibu ingat, memperhatikan hidup kita dengan saksama, bukan egois, dengan tujuan supaya kita tidak menjadi bebal. Ingat Bapak Ibu, orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau berubah dan bertobat. Jadi orang arif yang mau berubah dan bertobat. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Kenapa kita berkata waktu ini adalah hari-hari yang jahat? Kita nggak pernah berpikir Bapak Ibu akan terjadi masa pandemi yang membuat manusia begitu ketakutan, manusia begitu stres, tertekan dengan beban berat. Nah sebab itu Bapak Ibu, waktu kesempatan yang Tuhan beri hidup buat kita, ayo Bapak Ibu,
senangkan Tuhan, layani Tuhan, mari berbuat banyak. Kalau Tuhan memberikan kesempatan hidup untuk kita bisa menolong orang, bantu orang, jadi berkat. Ingat Bapak Ibu, kalau kita diberkati tujuannya supaya kita memberkati orang, makin diberkati supaya kita makin berkati banyak orang. Amin. Jangan egois, jangan pelit Bapak Ibu. Dengan harta kekayaan yang Tuhan sudah beri buat kita, biarlah itu memuliakan bersurga. Yang ketiga, gaya hidup anak Tuhan. Jangan jadi bodoh, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Bapak Ibu adalah menyelamatkan seisi dunia ini. Penting Bapak Ibu, supaya kita punya hati buat jiwa-jiwa. Mari minta di Tuhan kita menangis bisa buat jiwa-jiwa. Stop, berhenti menangis karena ekonomi, karena penyakit, karena masalah hidupmu. Menangislah, biarlah air matamu tercurah buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Pagi ini Bapak Ibu datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau hidup benar dengan Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Mari Bapak Ibu datang sama Tuhan, kita berdoa. Pejamkan matamu, taruh kedua tanganmu di dada. Bapa di surga, hamba berdoa buat jemaatmu, umatmu yang digembalakan oleh Bapak Pendeta James, jemaat GBI Pondok Indah. Biarlah pagi ini kebenaran firman yang mereka dengar memberkati mereka, mengubah mereka, sehingga mereka punya gaya hidup